التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع انتفاعا لروح والدينا وأهديكم وأمتنا وأمواتكم وأمة المسلمين خصوصا الله سيد الحبيب عبد الله بن حسين الظاهر وأصولهم وفرهم ودول الحقوق أجمعين. الله يدخل نيتنا في نياتهم وعملنا في أعماله وأخلاقنا في أخلاقه وعلومنا في علومه. أن الله الدرجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة. لها دينية ولا ولد صالحا جامعا شاملا في خيرات الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita pada malam hari ini bersama-sama untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak pantas mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini, duduknya kita di majelis ini mendapatkan nadhrah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kitab Majmu' Kalam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Faslun wa alaika rahimakallah bi qiraatil Qur'an. Ij'al laka wirdan minhu taqra'uhu kulla yawmin alladhi tastati'ul mudawamah 'alayh waqra'hu bit tartil wat tajwid wat tadabburi wat tafahumi wat ta'zim wahdhar minal lahn fa'innahu haram wa la tatruk qira'ah surah Yasin kulla yawmin wa alif lam mim tanzil wa tabarakal mulk kulla laylah wa qra' indan nawm awwalul baqarah ilal muflihun wa ilahukum al-ayah wa ayatul kursi wa awakhiril baqarah wal muawwidhat thalathan wa qra' hadhihi al-ayat aydan ba'da kulli faridah wal ikhlas 'ashran wal muawwidhatain marrah wa sabbih wahmid wa kabbir min kulli thalathan wa thalathin inda naumin wa ba'dal faraid wa kammilil mi'ah bila ilaha illallah
wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala tatruk salatul witir safaran wa hadaran, wa salli duha walau rak'atain, wa salli minal awabin ma tayassar, wa'mur ma bainal isya'ain bi ibadatin, wa qadha ma ba'da salatul subhi ila al-isyraq, wahdhar min ad-diya'il waqt wa min mujalasatil 'ammah wa ahli al-ghaflah wal lahwi wal la'ib was-sakhriyah wal mizah wa mujalasatihim hirmanun wa khusranun. La tandur ilaihim wa la tujalisuhum wa la tasma' kalamuhum fa in balaita bihim fi mahallin la tastati' mufaraqatuhum anhu kasafinatin wa nahwiha fatashaghul anhum wa taghaful wa tasamum wa ta'ama fa in ra'aita fihim makhayal al-qabul fansahhum wa 'allimhum wa nabbihhum birifqin wa ta'nin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Berkata Sayyidina Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, wa alaika rahimakallah bi qiraatil Qur'an. Hendaknya kamu wahai segenap orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Bi qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an, deres Al-Qur'an. Gimana? Ij'al laka wirdan minhu taqra'uhu kulla yawm. Jadikan Quran itu sebagai wiridmu. Jadikan Quran itu sebagai wiridmu yang mana taqra'uhu kulla yawm, yang kamu baca setiap hari, yang kamu membacanya setiap hari. Alladzi tastati'ul mudawamah alaih, yang kamu itu bisa untuk mudawamah, bisa istiqomah membaca setiap hari, kan itu. Misalnya alasannya nopo, oh kula niki sibuk, kula niki sibuk, kula niki buat damel sibuk, ndak sempet apa, ndak sempet deres Al-Qur'an, ndak sempet deres Al-Qur'an, tapi deres nota sempat, deres bon sempat, deres katalog sempat, deres Al-Qur'an boten sempat, kan? Ini kan penyakit akhir zaman. Ini penyakit akhir zaman. Ngakune muslim, ngakunya itu muslim, akan tetapi dia meninggalkan Al-Qur'an. Mengaku dirinya muslim, tapi dia tidak pernah membuka Al-Qur'an. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu athiqullah wa athiqur rasulah wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taat kepada Allah. Wa athiqur rasul, taatlah kalian kepada Rasul. Kata taat diulangi 2 kali. Yakni pripun? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul niku paten harga mati. Terus paten. Tidak ada negosiasi. Tidak ada negosiasi. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada negosiasi. Taat kepada Rasul itu tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar. Selagi orang itu mengaku dirinya muslim, mengaku dirinya itu apa? Mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya wajib taat kepada Allah dan wajib taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian apa? Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Tidak diulangi kata taatnya. Tidak diulangi kata taat. Wa ulil amri minkum. Dan taatlah kepada ulil amri. Ulil amri itu siapa? Pemimpin. Ulil amri itu siapa? Pemimpin. Pemimpin kita. Pemimpin Raisul Qaum, pemimpin suatu kaum, pemimpin suatu kelompok. Itu namanya ulil amri. Akan tetapi kenapa kok tidak diulangi kata ati? Taatnya ini kok tidak diulangi kan? Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul. Kata taat ketika menyebutkan nama Allah, menyebutkan nama Rasul, kata taat diulangi dua kali. Begitu sampai ulil amri, kata taatnya tidak diulangi. Sebab apa? Sebab ulil amri namanya pemimpin itu tidak selamanya benar. Maka ini kok disebutkan di terusannya itu, ayat terusannya. Wa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu itu berseteru, geger, ada masalah, ada problem dengan ulil amri ini loh. Si pimpinan, si pemimpin ada masalah dengan apa? Dengan yang dipimpin. Imam ada masalah dengan makmumnya. Gimana? Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Maka kembalikan itu semua apa yang telah dikatakan oleh Allah dan juga dikatakan oleh Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niku kepenak. Nek dari Al-Quran kepenak. Geger, kedino, masya Allah. Geger korupsi gini, gampang. Az-Zaitun, rame geger, ya kan? Az-Zaitun geger karena dewi. Bos, yang gini, yang gitu, yang apa? Oh, tidak apa-apa. Mensewu, zina itu tidak apa-apa. Yang penting bayar 2 juta. Ini kan permasalahan, ini problem kan? Ini kan problem. Problem bagi siapa? Pimpinan. Pimpinannya sinten? Boten ngertos. Intinya ini problem bagi pimpinan. Kan gitu. Gimana? Nah, kalau kita rumusannya kepada Al-Quran enak, kan gitu. Kalau kita punya rujukan kepada Al-Quran, gak kesuwen, gitu loh. Enak. Farudduhu ilallahi wa rasulih. Gimana? Gimana kata Allah dan bagaimana kata Rasul? Gimana? Zina itu hukumnya apa menurut syariat Islam? Halal. Semoga boleh halal. Haram. Bukan ngono. Hukumnya zina itu hukumnya haram. Ittifaq. Bil-ittifaq ini. Zina itu hukumnya haram. Maka kalau ada orang yang sudah mengatakan menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti salah. Selesai tidak permasalahannya? Selesai permasalahan. Urusan ini tidak perlu dengan MUI. Urusan ini tidak butuh dengan MUI. Cukup dengan Al-Quran dan hadis itu pun selesai. Gitu loh. Jadi apa? Kembali kalau kita rumusannya kepada Al-Quran ini enak. Rumusannya kepada Al-Quran. Nah, kalau boten paham Al-Quran. Nah, kalau tidak paham Al-Quran, baru kita buka apa? Makolahnya ulama. Kan ngoten. Sinten? Orang-orang yang memahami Al-Quran. Ngoten. Makane niku wonten tafsir, wonten napa? Wonten ilmu fikih. Niku sedaya sumbere teng pundi? Ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu niku sedaya niku sumbere niku saking Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Jadi apa? Al-Quran ini penting. Al-Quran itu penting. Maka di
di sini dikatakan jadikan Al-Quran sebagai wirid. Jadikan Al-Quran ini sebagai wirid. Wirid itu apa? Wirid itu bacaan harian. Kayak sampean niku nek misale lagi kedanan wedokan. Golek wirid rono ngalor ngidul wiridane apa ben iso apa? Ben iso nyantol kan ngono. Wah, wirid ya wis ora kenal rino. Wiridane kuwi ning jero kali ning lewati kuburan pitu. Dilakoni kok. Iki gak usah kuburan pitu, ora usah ning jero kali. Maca Quran ning omah. Kan enak. Mila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate dawuh, napa? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumahmu itu bagaikan kuburan. Kaya omah suwung. Sahabat anglet maksudnya niku pripun? Maksudnya rumah-rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu adalah rumah-rumah yang seperti kuburan. Omahe gumedi, jingkrang, mewah, gak tau maca Quran, suwung isine setan-setan tok. Rumah sederhana, tapi di dalamnya hidup yang namanya Al-Quran, dibaca di dalamnya Al-Quran, insya Allah rumah tersebut adalah rumah yang menjadi base campnya malaikat rahmat. Rumah yang dibacakan Al-Quran. Kemudian apa? Allati tastati'ul mudawamah alaih. Saya tidak bisa baca Al-Quran, gimana? Ya baca apa? Baca surat-surat yang ada di dalam Al-Quran yang sekiranya kita bisa mudawamah, bisa istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Al-Quran kan orang mung Al-Baqarah tok. Al-Quran itu orang Al-Imran tok. Surat Iqwadah, kan ngoten. Makanya itu para ulama, para salihin, para aulia itu mereka merangkum apa? Merangkum wirid-wirid yang mana di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Ngoten lho. Tujuannya napa? Biar supaya kita ini orang muslim, orang mukmin tidak lepas daripada membaca Al-Quran. Dan napa? Waqra'hu bitartil wa tajwid. Nek maca Quran ya sing tartil nganggo tajwid. Aja anger mbok cukup ape ngawur kabeh. Dawa sing dawa dicekakno, sing cekak diwawakno wis kaya nyanyi dangdut. Wa tadabbur, wa tafahumi dipahami. Santai, sing enak maca Quran sing enak. Otak kita ini kalau fresh. Orang yang membaca Al-Quran dipahami, orang yang membaca Al-Quran dipahami, ditadabburi, buat ta'zim. Dia merasakan di dalam hatinya itu apa? Ta'zim, mengagungkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Dia mengagungkan Al-Quran, membaca itu difahami. Bitta'anni ini kumripun pelan-pelan. Orang kesusu. Gimana? Itu dapat menyebabkan kecerdasan otak. Saged ngunggah nono bawa kecerdasan. Dan tiang sakniki niku ora cerdas. Kenapa ora tahu maca Quran? Sekali dia maca Quran ya angger-anggeran. Bukti nih, mau tahu bukti? Nah, kula niki mboten ngarani, tapi kenyataan. Kenyataan. Gimana? Lah niku orang-orang yang ada di atas sekolah tinggi-tinggi kan ngono. Sekolah tinggi-tinggi ana sing gelare profesor, doktor dan lain sebagainya. Tapi apa? Tapi mereka ketoknya profesor, ketoknya doktor tapi gak cerdas. Gak cerdas. Sebab apa? Penyakitnya mau setunggal jadi apa? Gak tahu terus Quran. Orang itu nek kulino terus Quran bitafahum, dia itu memahami Al-Quran, bitta'ani alon-alon kalem ora get-getan. Maksudnya orang suarane sing
Ora suarane sing kalem. Bismillahirrahmanirrahim. Ora ngono. Maksudnya kalem-kalem ora kesusu ngono lho. Ora koyo sing pas salat tarawih ning gone iku salat tarawih 20 rakaat 6 menit. Nah, ora ngono. Bitaani. Tenang bacanya, yang tenang baca Quran. Dipahami, pakai tajwidnya. Kemudian apa? Tadabbur, dirasakno. Maca Quran itu dirasakno. Niku napa? Pertama dapat meningkatkan kecerdasan. Dapat meningkatkan kecerdasan. Kemudian apa? Dapat menerangkan hati. Cirine pripun? Tiyang niku nek padang atine niku sawangane kepenak, jarang sambat, uripe nikmat. Niku tiyang sing padang atine. Kemudian apa? Wahdhar minal lahan. Hati-hati baca Quran jangan dilagokno. Maksudnya dilagokno niku pripun? Baca Quran dilagokno yang mukhillun bimakna, yang dapat merusak arti atau makna daripada Al-Qur'an. Maca Quran apa? Di model lagu wayang. Ini dapat merusak makna. Bukan berarti baca Quran tidak boleh dilakukan. Banyak sahabat yang suaranya enak tuh banyak. Banyak sahabat yang suaranya enak dan itu diperdengarkan di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak boleh itu maksudnya gimana? Moco Al-Quran, deres Al-Quran, dilakokno, tapi apa? Muhillun bimakna, yang bisa merusak atau merubah makna daripada Al-Quran. Maka gimana? Kalau dia itu melakukan Al-Quran yang bisa merubah isi atau makna daripada Al-Quran, fa innahu haramun, sesungguhnya itu hukumnya haram. Kemudian apa? Wala tatruk qiraah surah Yasin kulla yaumin. Jangan pernah tinggalkan membaca surat Yasin kulla yaumin, setiap hari. Oh, surat Yasin, mosok gak apal sih? Trimone Yasin lho, Yasin pol, ora Yasin tok, Yasin kenapa kabeh? Surah Yasin. Oh, kula mboten hafal. Kalau ndak hafal, Yasin itu nek tuku ning gone mubarakatan niku 700 rupiah. Yasin cilik tipis. 700 rupiah. Mbok sai. Baca surat Yasin setiap hari. Kemudian apa? Alif Lam Mim Tanzil itu suratus sajadah. Surah sajadah. Surah sajadah. Kemudian apa? Tabarok Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Kapan? Kulla lailatin, setiap malam. Nek meh turu daripada utak-utak HP, ngerasani kono ngerasani kene, deloki status wong, fudul karo igene wong, mending dinggo maca surat Tabarok. Ngono lho. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nanti dawuh napa surat Tabarok hiyal mani'atu min adzabil qabr. Surat Tabarok itu adalah pencegah daripada azabnya kubur. Maksudnya pripun? Orang-orang yang istiqomah membaca surat Tabarok sebelum tidur, istiqomah membaca surat Tabarok. Barakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan seterusnya. Saun pirtok.
Tabarok karo Yasin, Jedawa Yasin. Jedawa ya Yasin. Tabarok karo Waqiah, Jedawa Waqiah. Sampai Pak. Nah, orang-orang yang membaca surat Tabarok, surat Al-Mulk malam hari sebelum tidur dia membaca surat Tabarok, gimana? Surat Tabarok itu akan menjadi penghalang untuknya nanti ketika apa? Ingin mendapatkan azab kubur. Kan gitu. Ini menjadi apa? Penawar azab kubur. Sing gelem istiqomah nek sampean yakin ora diazab ning kubur, ya ora usah diwaca. Nek sampean yakin diazab ning kubur, ya wis aja diwaca kan ngono. Sing istiqomah. Lah sampean yakin sing ndi? Yakin diazab ta ora? Nek ora ya wis ora usah diwaca. Santai mawon lho ora diazab kan ngono. Dekengan pusat jare. Jare dekengan pusat. Tapi nek jenengan ora pati yakin, aku iso diadab apa ora ya? Nek kok sampean yakin, kowe mesti harus mati diadab. Pripun? Siapun ditinggal. Setiap malam baca surat Baqarah indal naum awal al-Baqarah. Kemudian apa? Nek ajeng tilem niku pripun? Maca-maca. Sing diwaca niku napa? Ngeten. Aturan niku ngeten, tak warai meh turu. Meh turu ku anggere aja ngletak. Terus apa? Delok status wong, delok storine wong, rasan-rasan ngasih turu. Aja ngono. Ngono. Iki ora umat uraan kan. Ini umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ajeng tilem niku pripun? Gampang simpel mawon. Ajeng tilem misale saged wudu. Ambil wudu. Kemudian apa? Setelah wudu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sembarang niku surate. Sholatnya sembarang. Meh sholat sunnah hajat monggo. Sholat sunnah yang lain yang sholat sunnah mutlak monggo. Pokoknya sholat sunnah 2 rakaat. Nek bae sampean niku apa? Istikharah kan ngono. Dengan meh istikharah, kula ajeng salat sunah istikharah apa? Janjane iki wedokan iki apik enggak apa ora? Monggo ngono. Salat hajate napa? Utangku ndang lunas, monggo kan ngono. Intinya salat 2 rakaat. Setelah itu setelah melakukan salat 2 rakaat, pripun? Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, maos surat Tabarok. Maos surat Tabarok. Ba'done maos surat Tabarok membaca apa? Awalil Baqarah ilal Muflihun. Awal surat Al-Baqarah sampai pundi? Sampai Al-Muflihun. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wes. Kemudian apa? Sambung lagi. Mau napa? Membaca wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kemudian sambung lagi ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir ayat. Kemudian apa? Sambung lagi. Disambung dengan apa? Disambung dengan 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah. 2 ayat terakhir suratul Baqarah itu apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun quluna amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat pertama. Yang terakhir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha
laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat sampai akhir kan ngoten. Faedahe napa? Wonten faedahe. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pripun hadisnya? Hadisnya man qara'a bi ayataini min akhir suratil Baqarah, barang siapa orang yang membaca 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah fi lailatin, di malam hari, kafatah, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi rezekinya. Sing do kakean sambat, kakean utang, kakean angsuran. Anda banyak angsuran, Anda banyak cicilan, banyak hutang, hidup penuh dengan kholwat karena ditagih hutang. Nah, ini solusinya. Ini solusi, tak solusi kan ngoten. Percaya dilakoni apa ora ya monggo kan ngoten. Nek rumangsa uripe tenang, tidak banyak hutang, ya udah kan ngoten. Tapi nek uripmu iku jek kakean utang, omah jek ngontrak, jek ndompleng karo wong tuwa, wis aja kemaki. Aja gaya. Aja gaya. Apa meneh warisanmu ora akeh. Wis maca iki ae. Kan ngono. Daripada ngepet kecekel 2 buki, mending maca iki. Kan ngono, aman. Aman nek maca iki. Kan gitu. Kemudian apa? Setelah membaca 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah, membaca al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat itu napa? Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Berapa kali? 3 kali. Niki ritual sebelum tidur. Ngoten lho. Niki ritual sebelum tidur. Kemudian apa? Waqra' hadhil ayat aidan ba'da kulli fardhah, dan baca tadi itu wa ilahukum ilahu wahid, kemudian apa? Ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir daripada Baqarah. Itu apa? Dibaca juga ba'da kulli fardhah, setelah sholat 5 waktu. Kemudian apa? Ditambah lagi. Setelah sholat 5 waktu ditambah napa? Mau surat Al-Ikhlas. Banyaknya berapa? 10 kali. Kemudian apa? Ditambah al-mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Al-falaq dan an-nas. Berapa kali? Sekali-sekali. Kemudian apa? Setelah baca tadi itu, wes akhir apa? Akhir surat Baqarah ada Al-Falaq, An-Nas. Kemudian apa? Baca tasbih. Nah, wes mulai mapan turu iki. Mapan turu aja nyekel HP. Nyekel tasbih. Soalnya mau paling ora nek dilirik malaikat Israil ya macem ngono. Oh, apik ngono. Alon-alon dadine ngono lho. Nek dicabut ki alon-alon, dudute alon-alon kalem. Nek sing dicekeli ana wong gembletak turu wis metatang rono rene sarungan ora katokan, buka rono rene era ije cekelan HP. Alah Israil wis kudu gregetet. Dudut weret ae jelukane suweret dak. Kejet-kejet lah. Kan gitu. Bawa tasbih. Mapan turu bawa tasbih. Yang dibaca apa? Subhanallah, baca tasbih. Kemudian apa? Baca hamdalah. Kemudian apa? Baca takbir. Allahu Akbar. Berapa kali? Min kulli salasan wa salasin inda naumin, 33 kali menjelang tidur. Wa ba'dal faraid, begitu juga membaca ini setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Wa kamilil mi'ah, sempurnakan menjadi
100. Maksudnya pripun? Takbirin itu bukan 33 tapi 34. Jadi 100. Jadi membaca tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian apa? Takbir Allahu Akbar 34. Jadi totalnya semuanya 100. Kemudian ditutup dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apal kabeh kok gak gelem maca. Apal kabeh padahal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus pripun? Lagi. Apa? Misalnya kok durung turu pripun? Ya maca sholawat. Oh no. Akhirnya pripun? Maca sholawat ngimpine ketemu Kanjeng Nabi. Ngoten kan kepenak lho iki. Ini lho tatanan ini sono. Tatanan ini pun wonten kan ngoten. Ini cara ini tuh cara gamane Kanjeng Nabi niku pun kei cara. Kemeh ketemu aku gampang. Carane pripun? Terus ngeten. Begini. Akhirnya bisa berjumpa dengan Rasulullah. Lah meh turu maksiat, jaluke nopo mimpi ketemu Kanjeng Nabi ya mustahil. Sebab apa? Sebab Rasulullah itu terhijab dengan hati dan mata yang apa bermaksiat kepada Allah. Itu tujuannya apa? Agar supaya hari-hari kita itu tidak lepas daripada Al-Qur'an. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate dawuh napa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Paling afdali ibadah umatku niku napa? Tilawatul Qur'an. Deres Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man qama bi asyri ayatin lam yuktab minnal ghafilin." Sinten mawon tiyang sing sedinten purun maos 10 ayat daripada Al-Qur'an, lam yuktab minal ghafilin, boten ditulis kalian malaikat daripada golongan orang-orang yang lalai. Dihitung bagian daripada orang-orang yang lalai. Nek purun maos 10 ayat mawon dan nek jenengan pun maos apa? Maos Yasin. Misale ba'da salat duha maos Yasin. Mangke ba'da salat zuhur maos biasanya bar salat zuhur gak macane hizib. Ba'da salat asar baca waqiah. Ba'da salat maghrib tadarrus Al-Qur'an. Deres Al-Qur'an. Ba'da isya ya jagong sediluk lah. Jagong sediluk ben ora kaya nabi, ora kaya malaikat ngono. Ya awak dhewe kan ora jagong rasane kan kepiye kan ora ngopi ya kepiye. Nek kesuwen ning omah ya kok diomongi edan anyaran kan ngono. Lha kula niku nate mboten medal griya 3 dina. Lah ibuke kula langsung donga, wis tak dongakno mugi-mugi waras. Ora metu malah didongakno waras. Barang ora metu seminggu kula diusir. Aku kok sepet sih lho iku ning omah. Betul kok metu-metu ngono lho. Awak kancane. Jadi apa? Wis keluar Ba'da Isya, monggo silahkan yang punya urusan-urusan, tapi nanti setelah pulang gimana? Ambil air wudhu, Ba'da ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, nanti itu metodenya.
sholat 2 rakaat dan tadi apa tadi baca apa sampai apa sampai tidur. Kemudian di sini dikatakan wala tatruk sholatul witri safaran au hadaran. Jangan pernah meninggalkan yang namanya sholat witir, baik itu dalam keadaan bepergian atau tidak. Jangan pernah meninggalkan sholat witir. Lah caranya pripun? Yen mau niku nek ajeng tilem, jenengan sholat 2 rakaat niate sholat witir paling apik. Niat sholat witir 2 rakaat, salam, kemudian berdiri lagi 1 rakaat. Jadi 3 rakaat sholat witir. Kemudian apa? Washollit duha walau rakaatain. Sholat duha walaupun 2 rakaat. Washolli minal awwabin mata yasar. Wa'mur ma bainal isya'in bi ibadatin. Dan apa? Makmurkan baina isya'in, antara maghrib dan isya, waktu antara maghrib dan isya. Makmurkan waktu antara maghrib dan isya bi ibadatin, dengan ibadah. Aduh jagong karepe dhewe ning musala. Oh kula niku teng musala. Antara maghrib dan isya kula teng masjid. Antara maghrib dan isya kula teng musala. Ora deres napa rasan-rasan ning musala. Oh. Apa doae ngono. Padha wae Pak Bu. Caranya pripun? Nah, wa'mur, maka makmurkan antara maghrib dan isya dengan ibadah. Meh niku salat, meh niku deres Al-Qur'an, meh niku maos wirid, maos rotib, pokoknya makmurkan itu dengan apa? Dengan ibadah. Sebab ada makalah yang mengatakan antara maghrib dan isya di situ ada sa'ah mustajabah, ada saat-saat yang mana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza ma ba'da salati subhi ilal isyraq. Begitu juga apa? Menjaga waktu setelah sholat subuh sampai isyraq. Sampai apa? Sampai isyraq itu terbitnya matahari. Orang yang menjaga waktu, orang yang menjaga waktu setelah sholat subuh, dia tidak tidur lagi sampai kapan? Sampai isyraq. Kemudian apa? Setelah isyraq dia tunggu sebentar melaksanakan sholat duha atau melaksanakan sholat isyraq. Apa? Itu pahalanya seperti pahala haji yang sempurna. Pahala haji yang sempurna. Ora pati sugih, mangkat kaji ra iso, dikei ganjarane tok lemo. Kek ganjarane tok lemo. Kan mangkat kaji ra iso. Mangkat kaji piro? Misale mangkat kaji sakniki pinten? 30 sekian, 49 50 juta. 50 juta duitnya sapa? Yang baca. Lho pawaan ora pati sugih ngono. Oke, 50 juta gak iso. Lha sing 50 juta kan 50 juta niku ngantri niku 40 tahun. Pengen cepet, ada tahun depan langsung berangkat 300 juta, 200 sekian juta, tambah saya ora mampu. Lho sing 50 ora mampu kok sing 200. Iki mak cara mangkat kaji lho niki. Wis lah, mangkat kaji gak mampu iki pawa-pawaan ora mampu. Ganjarane wis ganjarane kan ngono. Mangkat ora tau sing penting duwe ganjaran mangkat kaji. Carane pripun? Setelah sholat subuh jangan tidur. Pripun? Jangan tidur, gunakan untuk tadarus Al-Qur'an, terus Al-Qur'an. Sampai kapan? Sampai isyraq. Sampai matahari terbit. Setelah itu melaksanakan sholat isyraq atau sholat duha. Gimana pahalanya? Pahalanya seperti pahala haji yang sempurna. Maksudnya sempurna niku pripun? Maksudnya pahala haji yang sempurna yaitu pahala haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah nek wonten tiyang mangkat kaji niku ora cetha jaan. Mabrur napa mboten? Mabrur
mabrur napa mabur kan mboten ngertos. Pasti mabur. Mboten ngertos. Tapi kok wonten tiyang setelah sholat subuh dia bertahan tidak tidur sampai matahari terbit, sholat duha. Gimana? Dia mendapatkan pahala haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjarane ngoten lho. Nek jenengan iku bendina kaya ngono berarti jenengan sesasi duwe ganjaran kaji ping 30. Ngono lho. Nek rong sasi ganjaran kajine pinten? Swidak. Nek 3 sasi ganjaran kajine pinten? 90. Gusti Allah paling entengan perkara gampangan. Gampangan perkara ganjaran iki gampang. Tanpa modal niku sing penting. Tanpa modal. Lah saiki sugih pawakan ora pati. Warisan orang duwe. Sawah ya ora payu kan ngono. Bariku ijen dikai ganjaran ning ganjaran ra duwe lah wong kok temenan wong model ngene iki. Wis pawakan iki pawakan angel ngene iki. Makanya itu apa? Jaga waktu ini. Wahdar min diya'il waqt, hati-hati jangan sia-siakan waktu. Wa min mujalasatil 'amah wa ahlil ghaflah. Jangan sering-sering duduk sama orang umum dan ahlil ghaflah, orang-orang yang lalai, orang yang lalai. Wallah wal li'ib. Kemudian wasakhriyah wal mizah. Jangan banyak duduk sama orang-orang yang suka apa? Sekakan guyon. Guyon mesti guyon itu ya. Guyon boleh, bukan tidak boleh. Guyon itu boleh, tapi apa? Jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Famujalasatihim hirman wa khusran. Duduk sama mereka itu apa? Hirman, menjadi penghalang, wa khusran dan apa? Wa khusran dan merugikan. La tanzur ilaihim wa la tujalisuhum. Jangan apa? Jangan menoleh kepada mereka dan jangan duduk bersama mereka. Wa la tasma' kalamuhum. Jangan banyak dengarkan omongan mereka. Fa in balaita bihim min mahallin la tastati'u mufaraqatuhum anhu. Kalau kamu itu dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan duduk bersama mereka, gelem gak gelem sampean kudu lungguh karo wong iku. Karo wong-wong ra cetha kan ngono. Wong-wong ra cetha. Kudu lungguh. Contone pripun? Kasafinatin wa nahwiha. Contone kaya ning kapal. Lagi ning kapal utawa kaya apa? Lagi ning pesawat, mesti sampean meh mencolot. Kan ra iso. Gimana? Fatasyagul anhum. Apa? Tasyagul itu sibuk. Jangan kita ini menyibukkan diri dengan mereka. Cuek. Tasyagul itu cuek. Wa taghaful. Taghaful itu jangan digubris. Wa tasawum budeki. Ta'ama micet. Nek cara ngene iku ngono. Wa tasawum niku budek. Ta'ama nek cara ngene basa kasare niku micet. Wa in ra'aita fihim makhayal qabul. Kalau kamu lihat sekiranya mereka itu menerima kamu, kehadiran kamu itu diterima oleh mereka. Maksudnya pripun? Mereka itu orang misalnya kok wong kono iku seneng karo awakmu, gimana? Fansahhum, maka nasihatilah mereka, fa'alimhum, ajari mereka, wa nabbihhum, apa? Ingatkan mereka, birifqin wa ta'nin, dengan lemah lembut dan tenang. Ojo kabeh-kabeh digabres kabeh. Kan ngono. Ono wong lagi misale ono wong lagi dolanan catur. Jedar, cukup lagi mikir iki. Suasana tenang. Sunyi. Hawane tegang wong loro. Mbok jebeder jedar, pecok-pecokan yakin lho. Ora usah mbok omong pecok-pecokan tetep. Kan ngono. Bitaan nih. Yang tenang, kemudian apa? Yang tenang, yang rileks ngadepi mereka. Terus ngono iku lah.
Itu namanya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dakwah. Makanya itu kalau ngomong dakwah enggak ada. Sabar itu kayak Nabi Nuh itu enggak ada. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Dakwah itu ora umure. Dakwah niku 950 tahun. Cara ana kiai dakwah 950 tahun. Kira-kira muridnya piro? Wah, sak kecamatan. Minim itu. 950 tahun. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Muridnya kurang dari 10. 7 apa 5. Sing derek kalian Nabi Nuh. Oh, Masya Allah. Suwabari telat ini lho. Awake dhewe wis ora dakwah-dakwahan. Apa but gaya coba pawaan mungkin iki ora pawaan surga blas. Pawaan ahli neraka kabeh ngono. Dan Nabi Nuh 950 tahun. 950 tahun dakwah sing melu ora ana wong 10. Oh, masyaallah. Jadi wis diitung dhewe kira-kira 100 tahun untuk piro? 100 tahun per 100 tahun lho. Siji ra utuh. Siji ra utuh. Lah 950 tahun ra ono 10 Wis gawe 10 gawe 9 Berarti nek 950 tahun lho. Nek gawe setahun siji 100 tahun siji berarti apa? 9,5. Ora genep mau 10. Kan ngono. Ora genep mau 10. Ono dakwah 100 tahun wong siji. Ini lagi buka majelis sing teko wong 3 wong 5 kudu kuku kiai majelis ya. Kuku kiai majelis. Ajar pawaan wong kene ya, pawaan ahli neraka kabeh. Ngono ae. Wes sing ngomongan wis kaya dhek sing dadi panitia neraka karo surga. Inilah apa? Inilah pentingnya membaca Al-Qur'an, mengajak pada kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang hidup dengan rahmatnya Al-Qur'an. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang hidup dengan rahmatnya Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an, menjadi ahli Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arham jama'ana hadhihi al-marhumah, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadza min rahmikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.